Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah a'azakumullah jami'an, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, jamaah masjid Baitus Raba'ah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah lupa juga saya ingin sampaikan salam cinta buat anak-anak kita yang hadir, teman-teman cilik, adik-adik kecil, anak-anak kita semua. Sebagaimana sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita, jika ada anak hadir dalam majelis ilmu, Rasulullah selalu menyambut mereka dengan sambutan marhaban ya talabal ilmi, selamat datang wahai ananda penuntut ilmu. Rasul menyambut mereka karena inilah salah satu hak anak yang sering disepelekan di dalam masjid atau di dalam majelis ilmu. Dan ini menjadi pelajaran buat kita betapa Rasul ingin memposisikan bahwa anak-anak pun punya hak untuk menyimak, mendengarkan sedari kecil nasihat-nasihat dari para asatid, dari para ulama. Sehingga inilah salah satu kata kunci bagaimana mendidik mereka agar senantiasa menjadi anak-anak yang sejak kecil bersih pikirannya karena diinstal dengan hal-hal yang positif. Walaupun bisa jadi duduknya mereka dalam majelis ilmu, mereka nggak paham apa yang disampaikan ustadznya. Ya paling cuma bisa ngabisin snack orang tuanya kan itu, atau iseng-iseng coret-coret notes milik bapaknya. Namun inilah yang menyebabkan anak-anak kita jika dari kecil terbiasa diinstal kalimat-kalimat positif, maka sebagaimana Allah firmankan dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya al hasanat atau hal-hal yang positif jika banyak akan mengusir hal-hal yang negatif. Jadi akan diusir dengan sendirinya. Maka kalau ada anak-anak yang terbiasa berbicara kotor, jorok, kasar, salah satunya karena kita orang tuanya jarang menginstal isi kepalanya dengan hal yang positif. Mereka lebih senang duduk di luar, di tempat-tempat yang buruk, di majelis al-playstationia kan misalnya, atau tempat nongkrong anak-anak muda, tempat gaul, di mall. Kalimat-kalimat sampah itu mereka rekam, dan itulah yang mereka terima dan mereka lontarkan lewat lisan mereka. Karena itu saya termasuk yang mengatakan tidak perlu para ustadz ya merasa khawatir kalau anak-anak diajak. Ya paling orang tuanya diingatkan saja, yang siap untuk menyimak diajak. Kalau yang belum siap ya silakan di luar dulu. Ya yang sudah siap, yang tidak mengganggu nggak ada masalah. Dan kalau mereka sudah terbiasa, insya Allah ya terbiasa mendapatkan kalimat positif yang baik pun mereka terima. Salah satu kisah yang jadi pelajaran dalam hal ini, kisahnya Imam An-Nawawi disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, di mana Imam Nawawi sedari kecil terbiasa duduk dalam majelis Quran atau halaqah-halaqah Quran, sehingga sampai umur 10 tahun sudah hafal Quran. Tidak cukup dengan itu, beliau pun duduk dalam halaqah-halaqah hadis, sehingga dia sudah hafal hadis ratusan ribu di umur belasan tahun. Quran sudah hafal, hadis sudah hafal. Saat berumur 19 tahun beliau pun sudah mulai menjalankan tradisi orang-orang terdahulu,
yaitu menghafal kitab. Jadi salah satu tradisi orang terdahulu, kitab itu dihafal, bukan dibaca saja. Kenapa? Kalau kitabnya hilang, isinya masih ada di kepala. Pada saat beliau menghafal kitab, sampailah beliau menghafal kitab yang ditulis oleh ulama klasik bernama Asy-Syirazi. Salah satu tulisan beliau berjudul At-Tanbih, membahas fikih-fikih yang wajib dipahami oleh kalangan kaum muslimin. At-Tanbih ini kitab fikih yang tebalnya kurang lebih 187 halaman. Saat beliau menghafal kitab ini, beliau Imam Nawawi sampai di bab tentang mandi junub, dan beliau menghafal salah satu kalimat penulisnya adalah yajibul ghusla min ilajil hasyafah fil farji. Wajib seseorang mandi junub jika di pagi jika masuk hasyafah kepada farji. Ya mohon maaf, Bapak dan Ibu di sini pasti sudah paham maksud kalimat ini, walaupun tidak ngerti bahasa Arab. Imam Nawawi muda ketika mendengarkan kalimat ini, beliau bengong, beliau tidak paham, sehingga beliau pun beristihad atas kalimat tersebut. Apa istihadnya? Wajib seseorang mandi junub jika di pagi hari perutnya berbunyi. Jadi kalau beliau bangun tidur, perutnya bunyi keroncongan gitu, kriuk-kriuk, mandi junub. Besoknya begitu lagi, bangun tidur, perutnya bunyi keroncongan, kriuk-kriuk, mandi junub. Berapa lama dia lakukan ini? Kurang lebih 2 bulan. Sampai kawannya itu mengingatkan, mengapa engkau lakukan ini? Maka dia cerita, saya baca kitab bunyinya begini. Ya, kawannya pikir dia mimpi basah setiap malam. Kemudian kawannya mendengar uraiannya pun tertawa, lantas bertanya, alam tadri hasyafah wal farji, memangnya kamu tidak tahu apa itu hasyafah dan apa itu farji? Kata dia, enggak tahu. Maka dijelaskan, hasyafah itu kemaluan laki-laki, farji itu kemaluan perempuan. Maksud kalimat ini adalah yaitu hubungan suami istri. Maka Imam Nawawi muda mentertawakan kebodohannya yang masih polos dalam hal ini. Saat Imam Nawawi melakukan ini umurnya 19 tahun. 19 tahun itu kalau dihitung dengan sekarang tuh mahasiswa tingkat 1. Kebayang nggak mahasiswa tingkat 1 di zaman sekarang nggak ngerti tentang organ reproduksi? Imam Nawawi nggak ngerti. Bukan karena dia bodoh, karena isi kepalanya sudah menseleksi mana yang penting, mana yang nggak penting. Sehingga ketika dia nggak ngerti tentang organ reproduksi, bukan karena bodoh, karena sudah terlalu banyak masalah atau hal-hal penting yang diinstal di kepala dia. Sehingga bagi dia masalah yang terkait dengan itu nggak penting, ditolak dengan sendirinya. Makanya kalau anak-anak kita terbiasa ngomong kotor, jorok, bahkan jarang keluar kalimat-kalimat yang baik, Quran nggak keluar dan sebagainya, ya itulah evaluasi buat kita, karena kita mungkin jarang menginstal isi kepalanya. Karena itu buat siapapun anak-anak kita yang hadir kesempatan ya di pagi hari ini, mari kita doakan semoga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa insyaallah. Ikhwatal iman azakumullah, alhamdulillah hari ini kita bahas tema yang menjadi kebutuhan kita di era modern, yaitu tentang keluarga gadget, sesuatu yang tidak bisa kita hindari, bahwa teknologi adalah salah satu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Dengan adanya gadget, kemudahan-kemudahan pun dirasakan. Namun ini juga harus kita pahami bahwa gadget sebagaimana juga media-media yang lain bisa menjadi pahala, bisa menjadi dosa. Menjadi pahala jika kita manfaatkan dengan kebaikan, menjadi dosa ketika ternyata banyak hal yang tidak bisa kita antisipasi dari penggunaan gadget ini. Terlebih bahwa anak-anak di zaman sekarang ketika sudah terlibat dengan gadget,
banyak sekali pola perilaku mereka yang berubah, dan itu adalah menjadi PR buat kita. Karena itu sebagian besar orang tua harus paham bahwa penggunaan teknologi hakikatnya adalah untuk memudahkan, bukan untuk menjadi apa yang disebut sebagai peran pengganti. Misalnya seperti pola pengasuhan itu tidak bisa sehebat apapun digantikan oleh teknologi. Maka ketika dalam konsep pengasuhan media gadget ini terlalu sering dipakai dalam interaksi di dalam pengasuhan, dampaknya yang kita khawatirkan adalah hilangnya ikatan hati di antara anggota keluarga. Fenomena yang paling kita khawatirkan di zaman sekarang adalah berkurangnya human interaction, tapi malah menjamurnya media interaction. Hal yang kita khawatirkan dalam keluarga seperti itu. Ketika anak-anak kita tidak memiliki kepekaan emosi kepada orang tuanya, tidak memiliki kepekaan hubungan yang baik dengan ayah dan ibunya. Dan ini salah satunya kenapa? Karena orang tua yang mungkin tidak memposisikan gadget sebagai alat bantu, tetapi sebagai pemeran utama di dalam pengasuhan. Salah satu fungsi gadget yang sekarang dikritik oleh para pakar dalam pengasuhan sebagai shut up games. Apa tuh shut up games? Sebagai pendiam, membuat anak diam dalam banyak hal. Biasanya rewel itu obatnya adalah gadget. Kalau lagi ngambek obatnya gadget. Kalau lagi sedih, marah, obatnya gadget. Padahal kalau kita lihat pokok pertama ketika Allah menciptakan setiap bayi, setiap manusia, Allah ciptakan organ yang menjadi organ pertama yang wajib distimulasi. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah berfirman tentang bagaimana sejatinya Allah ciptakan bayi itu organ-organ yang wajib distimulasi oleh orang tuanya. Wallahu ja'ala lakum disebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun, dan Allah keluarkan dan Allah jadikan setiap pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Setiap bayi ketika keluar dari setiap bayi keluar dari rahim ibunya, maka tiga yang menjadi tahapan pertama yang aktif. Pertama pendengaran, dan itu sebenarnya pada saat ruhnya sudah ditiup sudah mulai aktif. Setiap bayi yang ruhnya sudah ditiupkan ke dalam dirinya, yaitu saat berumur 4 bulan, pertama kali aktif pendengaran. Setelah pendengaran, penglihatan. Setelah itulah baru hati. Hati di sini pun pakai kalimat afidah. Afidah itu jamak dari kata fuad. Fuad itu sendiri sebagian ulama pakar bahasa menyebut dari kata tafaud. Tafaud itu sesuatu yang bergolak. Sesuatu yang bergolak itu artinya dia memiliki yang namanya letupan, sehingga sebagian ulama semisal Al-Alusi tidak mengartikan ya di sini sebagai hati yang kita pahami, tetapi dipahami sebagai emosi. Hal yang menjadi fundament awal setiap bayi, pendengaran, penglihatan dan emosi atau hati itu muncul di awal-awal saat dia baru lahir. Dan isyarat yang paling kuat dari ayat ini adalah isyarat bahwa setiap orang tua yang melakukan stimulasi dengan baik, di mana siapa yang waktu kecil sering didengar suaranya oleh anak, siapa yang waktu kecil sering dilihat wajahnya oleh anak, itu yang kelak akan mengikat hati anak. Makanya kalau anak dari kecilnya jarang mendengar suara ayah dan ibunya, jarang melihat wajah ayah dan ibunya, maka biasanya yang rusak itu adalah ikatan hatinya, emotional bonding.
Dan itulah PR kita. Ya, saya sering mengibaratkan orang tua zaman dahulu, selemah-lemahnya orang tua zaman dahulu kalau mengasuh anak, walaupun nggak ngerti ilmu parenting, tapi naluriahnya kan jalan. Anak nangis kayak tadi kan, gitu, tiba-tiba kan reaksinya langsung, ya, langsung menunjukkan dirinya, berucaplah kalimat, ya, dari lisan ibunya, tang ting tung ting tang ting tung, kan gitu, tang ting tung ting tang ting tung. Atau misalnya menunjukkan itu bulan, itu pesawat, gitu ya. Anak nangis tapi direspon dengan pendekatan diri orang tua sebagai human, sebagai orang pertama yang dekat dengannya. Dan itu seiring berjalannya waktu di zaman now ini menjadi berubah. Ya, sering kan kalau anak nangis sekarang langsung dikeluarin gadgetnya, upin ipin. Baby shark dududu, baby shark dududu. Kalau kita lihat sebagian ortu yang pertama dan kedua, yang kedua ini kan sering menjadikan ini sebagai upaya mendiamkan anak, yang disebut shut up games tadi. Anak secara cepat diam karena dialihkan, apalagi gadget menawarkan berbagai macam fasilitas hiburan yang pas buat anak pun ada, maksudnya yang dibutuhkan anak pun ada. Tapi ketahuilah justru momen itulah yang merusak. Apa yang merusak? Kenapa? Ikatan hati yang menjadi fundamen awal di awal pengasuhan itu dirusak karena anak jarang mendengar suara ortu tapi lebih banyak suara gadget. Anak jarang melihat wajah ortu tapi lebih banyak melihat gambar-gambar di gadget. Dan itu yang membuat akhirnya apa? Seketika dari kecilnya sudah tidak memiliki ikatan hati, maka itulah petaka pertama pengasuhan yang akan dijalani setiap orang tua. Makanya wajar sensitivitas anak-anak zaman now terhadap orang tuanya itu sangat kecil, ya, sangat kecil. Ya, kalau anak zaman dahulu itu kuat, walaupun terpisah jauh, tidak ada gadget, kangen rindu itu kuat. Orang tua itu memiliki magnet untuk dirindukan, walaupun mungkin memiliki bapak yang mungkin terdengar sangat cool, ya, jarang bicara, tapi interaksi di waktu kecil bapak yang kalau misal gendong mukanya sering berhadap-hadapan, itu sangat memorable di kepala anak. Lisannya yang jarang bicara tapi sekalinya bicara mampu membuat hati tersentuh, itu sangat memorable. Sementara anak zaman sekarang tidak. Ya, makanya wajar anak yang punya ikatan hati dengan yang tidak itu dilihat dari mana? Dari seberapa peka dia terhadap orang tuanya, khususnya di saat ABG. Kalau dia dekat dengan orang tuanya kelihatan, membaca wajah, aura wajah orang tuanya saja itu ngerti. Seorang anak misalnya ketika dia pulang dari kuliah, kemudian dia lupa memberi kabar ke ibunya dan handphonenya mati dan pulangnya terlambat sampai jam 10 malam. Kemudian dia pulang, ternyata dilihat ibunya di pojokan nangis sesenggukan, maka dia langsung menyadari, ya maaf ya bun, benar-benar ya bun, aku tuh lupa ngasih kabar handphoneku mati, maaf jangan nangis ya bun, gitu. Padahal mamanya nangis gara-gara nonton drama Korea kan misalnya ya. Nggak ada hubungannya sebenarnya sama dia, tapi anak itu peka. Tapi ada beberapa anak yang sebenarnya orang tuanya nangis aja bodoh bang. Nah, ini yang mau kita bahas, relasi hubungan antara yang namanya ortu dan anak, ya. Belum lagi nanti suami dan istri, angka perceraian juga meningkat pesat karena komunikasi yang tidak bijak mengandalkan gadget. Nah, ini harus kita pahami bahwa di satu sisi teknologi menguntungkan kita, ya, membantu kita mengupdate informasi dan banyak hal, tapi efeknya juga harus kita antisipasi, terutama bagi keluarga yang gagal membangun hubungan relationship yang kuat di masa-masa anak-anak baru tumbuh. Bapak jarang berinteraksi sama anak, sekalinya berinteraksi sama anak langsung menyandarkan gadget, sehingga yang dibutuhkan jangan GR, bapak dirindukan bukan bapaknya, gadgetnya. Kan ada yang baru pulang atau papa minjem, ya, papahnya pergi bodo amat kan, yang dibutuhkan yang penting gadgetnya. Ya, ini yang menjadi masalah buat kita. Makanya Al-Quran mengingatkan,
Secara tersirat Allah mengingatkan siapa yang tugas pokok ortu adalah banyak-banyak memberi stimulasi suara di telinga anak, kemudian banyak-banyak membuat wajahnya sering di-scan di kepalanya. Makanya Rasulullah SAW itu kalau berbicara sama bayi, disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Rasul selalu beradu muka dengan muka, ya, khususnya kepada cucunya Hasan Hussein, bahkan kepada cucunya bernama Umamah, cucu perempuan Rasul dari anak yang bernama Zainab dan Abul As, mantunya bernama Abul As. Rasul itu bahkan kalau berbicara sama cucunya itu didekatkan dan dijulurkan lidahnya gitu. Kemudian cucunya ketawa karena melihat lidah Rasul yang kemerahan. Secara teknis apa yang Rasul lakukan itu menarik perhatian para pakar ilmu parenting. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan bahwa memang bayi khususnya di bawah 6 bulan jarak pandangnya kan maksimal 30 cm. Sehingga dengan kebiasaan Rasul itu seperti ini, Rasul mengajarkan bahwa bayi itu harus didekatkan bicaranya kepada pengasuhnya supaya men-scan wajah yang pertama kali. Itulah yang masuk dalam benaknya dia, dan wajah itulah yang dibutuhkannya di saat dia nanti mengalami masa-masa krisis. Makanya kecenderungan ortu yang terlalu cepat memberikan gadget di umur-umur yang belum pantas, apa yang terjadi? Maka anak-anak kita misalnya menyadari jika aku menangis, misalkan kalau sedih dikasih ini, dia sedang mendapatkan pesan. Kalau aku sedih akan aku cari gadget sebagai teman setiaku. Jika aku menangis akan aku cari Upin Ipin sebagai teman hiburanku. Ya, bukan orang tuanya. Makanya sering saya ingatkan, momen yang paling krusial justru yang memberikan bagaimana pengaruh kuat ketika anak menangis, ketika anak sedih, justru dia sedang butuh secara personal diri kita, totalitas perhatian kita. Dia harus dipeluk, dia harus diadu muka, dia tahu perhatian kita. Sebab kita sedang menyampaikan pesan kepada dia apa? Jika kelak engkau menangis nak, ada ayah yang akan menyeka air matamu. Jika kelak engkau sedih nak, ada bunda yang akan setia menghiburmu. Makanya anak-anak yang seperti ini, dia tidak curcol ke Facebook. Sebagian orang tua lossnya adalah ketika anak ABG yang banyak cerita di Facebook, sementara orang tuanya nggak tahu. Kok baru tahu kalau anak saya itu ternyata sudah pacaran? Kok baru tahu kalau anak saya itu udah 2 hari nggak sekolah? Kamu kok nggak cerita sih gitu? Kalau kamu selama ini begini. Kenapa? Karena dia lebih banyak cerita di media sosial. Bagi dia fungsi ortu sudah teralihkan dengan fungsi gadget. Makanya peran orang tua menjadi bergeser di era gadget ini menjadi dua peran saja. Pertama memberi nafkah, kedua memberi izin untuk menikah. Hanya 2. Ya, peran edukasi sudah hilang karena bagi mereka Mbah Google lebih amanah dan dipercaya. Mbah Google lebih cerdas dibandingkan papa. Ya, kalau papa kadang asal bunyi, ya, asbun. Menurut mereka seperti itu. Nah, ikhwatal iman a'azakumullah. Poin pokok yang mau dibahas di dalam materi ini adalah waspada terhadap pengaruh negatifnya, khususnya hilangnya ikatan hati. Apalagi kalau ditambah perilaku-perilaku yang muncul bagi sebagian orang yang sudah maniak atau sudah candu gadget, itu tidak bisa kita sepelekan. Perilaku-perilaku ini justru menghilangkan yang namanya identitas atau poin-poin kebaikan dalam diri orang. Dan ini dibahas misalnya Profesor Gregory Slayton, ini salah satu pakar parenting dari Amerika yang saya sempat hadir dalam workshopnya di Singapura di dalam pertemuan rutin tahunan buat para ayah sedunia. Ya, beliau salah satu narasumber yang menyampaikan beberapa riset tentang relationship khususnya antara ayah dan anak-anaknya. Ya. Poin yang beliau gambarkan juga menarik, ya, juga dijelaskan oleh Susan Stengel misalnya, salah satu pendiri Jakarta International School di Indonesia ini, beberapa dampak dari perilaku yang diantisipasi lewat perkembangan gadget.
baik dari sisi orang tuanya maupun dari sisi anak-anaknya. Apa saja itu? Yang pertama adalah asosial. Nah, ini asosial ini kita sudah sama-sama pahami kecenderungan untuk tidak peka secara sosial di dunia nyata. Ya, sebagian besar akhirnya, apalagi anak-anak zaman sekarang yang mereka bisa jadi ya tidak peka dengan lingkungannya karena eksisnya di dunia maya saja, di dunia nyata tidak. Bedanya dengan anak zaman dahulu yang kadang satu kampung pun hafal, satu desa hafal. Ya, nanya misalnya, "Dek, tahu rumahnya Pak Haji Abidin enggak?" Kalau anak zaman dulu bisa menjelaskan, lurus terus, ya, terus ada gunung seberangin, turun ke lembah, ada sungai gitu ya. Habis itu lewati banyak gitu ya. Kira-kira 2 minggu lagi sampai. Ya, kalau kita lihat anak-anak zaman dahulu pergaulannya luas sehingga dia bisa detail menceritakan. Anak zaman now ini susah ya. Kalau ditanya tahu rumah Pak Joko nggak tahu gitu. Kadang nggak tahu karena memang terbiasa untuk di dalam kamarnya ya. Dan ini yang mau kita antisipasi. Kadang-kadang rumah pun menciptakan kondisi di mana hubungan antara anggota keluarga menjadi rusak. Sebagian besar keluarga modern kan memberikan kenyamanan kepada setiap anggota keluarga tanpa sadar menjauhkan hubungan. Contoh, anak-anak sudah punya kamar pribadi dengan wifi lengkap, kamar mandi privat, apalagi punya gadget. Sekolah dijemput pakai kendaraan, pulang ke rumah masuk kamar, selesai. Sehingga kadang orang tuanya saja cukup WA-an saja pada dalam rumah ya. Nak, makan nak ya, dijawab udah Pak, baru aja di-download tuh, makan aja di-download. Saking dia nggak mau keluar. Dan ini bahaya, makanya sering saya sampaikan di beberapa pertemuan, sekaya-kayanya kita, anak-anak yang pertama tidak boleh punya kamar mandi privat. Itu yang pertama. Kenapa? Kamar mandi privat tuh khusus pasutri saja. Karena salah satu cara membangun hubungan itu juga dengan membuat anak mau keluar dari kamarnya karena hajat ya, salah satunya ketika dia bergantian memakai yang namanya WC ya, itu ada interaksi sosial. Percaya atau tidak, salah satu riset mahasiswa psikologi UGM di Jogja, dan ini sempat saya baca skripsi atau tesisnya, salah satu yang menarik adalah kenapa orang kampung itu guyup-guyup, kenapa orang di kampung tuh guyup, akrab. Salah satu risetnya yang membuat kami tersenyum itu adalah karena orang kampung itu jambannya di belakang rumah. Jadi kalau mau ke WC sempat-sempat nyapa tetangga gitu, ya mas, ntar gitu. Makanya di kali pun mereka itu buang hajat tuh bisa berdampingan ya, sambil ngobrol gitu. Situ semalam nonton bola nggak? Nonton, pret gitu. Jadi ya, bunyi-bunyian itu udah nggak asing gitu ya. Sambil cebok, selesai cebok mereka ngobrol. Ibu-ibu yang nyuci nyuci di kali itu kan sebenarnya yang disebut oleh pakar sosiolog itu sebenarnya jangan dilihat sekedar kebutuhan domestik, itu kebutuhan interaksi sosial. Disitulah ada pertukaran informasi, gosip-gosip kan gitu ya. Jadi dulu nggak ada butuh cek and recheck, media hotspot, dari cuci-cucian itu bisa muncul berita, oh ternyata si ini udah nikah lagi, si ini cerai kan gitu ya. Pertukaran informasi itu nggak perlu pakai gadget di zaman dahulu ya. Salah satu alasannya memang menurut kita lucu. Saya sendiri ketika bacanya ternyata dijelaskan ketika ketika sungai dijadikan, sungai itu bukan sekedar alat transportasi zaman dulu, maksudnya bukan sekedar jalur transportasi. Sungai adalah sebuah media meeting point gitu kalau bahasanya ya, meeting point. Kalau sekarang kan di mana, di mall ya, atau di Sevel, dulu kan Sevel ya kan, itu pun nggak jadi meeting point karena meetingnya pun pakai wifi kan gitu ya, sehingga mereka nggak berinteraksi. Kalau dulu sungai, kali, jamban, maaf ya, empang itu meeting point.
Sehingga selepas itu pun mereka melewati rumah-rumah tetangga sambil ngobrol, iya deh gitu ya. Dan itu ternyata membuat interaksi sosial semakin kuat. Nah, salah satu, saya lupa nama penelitinya, ketika WC itu sudah masuk ke masing-masing rumah, seiring dengan perkembangan waktu, mulai itu berkurang. Mulai masing-masing mulai sifat egonya muncul. Ya, mulai saling salah paham antar kampung gitu ya. Apalagi ketika rumah ya, sekarang masing-masing sudah punya kamar mandi privat. Ibunya punya, bapak maaf ya, orang ininya juga punya, anaknya punya, ya sudah. Mau di media apa buat mereka ngumpul? Ruang tamu hanya sekedar jadi museum. Ya, mengenang bahwa dulu ada pernah keluarga di sini duduk bareng, sekarang udah nggak ada lagi. Karena masing-masing kan pulang capek masuk kamar, Nah, saya ingin sampaikan bahwa memang itu semakin diperparah dengan ada gadget. Dulu itu ketika gadget tidak ada, TV menjadi berada di wilayah ya, dulu, apalagi kalau sekarang TV ada di kamar, wah lebih parah lagi. TV dulu menjadi perkat ya, minimal adalah ya mereka nonton bersama, radio dengar bersama ya, di ruang tamu, ruang keluarga. Jadi ruang keluarga dimaksimalkan fungsinya karena bersama-sama. Kalau sekarang kan ada ruang keluarga tapi masing-masing sibuk ya. Bedanya media kan gini, kalau gadget ini kan media privat, sementara kalau televisi kan media sosial disebut privat. Kenapa? Masing-masing punya selera untuk yang namanya mengelola sendiri informasi yang dibutuhkan, sehingga pertukaran informasi pun walaupun duduk bareng berbeda. Saat saya duduk berdua dengan istri saya megang gadget, saya tertawa, istri saya menangis. Kok bisa? Karena saya tertawa lagi baca postingan lucu, istri saya misalnya lagi baca postingan yang menyedihkan, padahal ada dalam satu ruangan. Beda dengan TV. Kalau TV itu bisa tertawa bareng, bisa nangis bareng. Kenapa? Karena kita tidak punya pilihan, dinikmati bersama. Paham ya? Ini salah satu risetnya. Jadi kalau gadget menjadikan wilayah privat itu orang memiliki keinginan untuk personal, kalau TV lebih cenderung untuk menyatukan emosi. Makanya dampak dari gadget tidak separah TV dari sisi interaksi hubungan antara anggota keluarga. TV justru menyatukan. Gara-gara TV kita jadi gembira bersama, gara-gara nonton Piala Dunia bersama misalnya, tim kesayangannya menang misalnya, atau ketika dulu misalnya rame-rame Indonesia ketika Thomas Cup dan Uber Cup ya, yang itu yang terjadi ya. Kalau sekarang sudah hilang, tinggal jadi Milo Cup ya, Milo itu minumnya. Nah, ikhwatal iman azakumullah, ketika kita lihat asosial itu muncul karena itu tadi dampak dari kecenderungan kita yang untuk ya berada. Makanya kenapa kadang family time itu pun tidak menjadi family time ketika masing-masing sibuk dengan gadget. Ya, saya pernah makan bersama sebuah restoran ya, saya ajak keluarga saya. Dalam salah satu kesepakatan kita di dalam keluarga adalah sesi family time, yaitu makan bersama, yaitu mengumpulkan gadget ya. Gadget itu dikumpulkan di dalam satu tas dan kita wajib berinteraksi ya, tanpa sadar kita ngobrol akhirnya. Nah, ada sebuah keluarga yang saya lihat itu bapak dan ibu dan 5 anaknya yang sudah tumbuh, bahkan anak paling kecil itu mungkin SD, masing-masing mesen makanan gitu. Kemudian selesai makan makanan, waiternya sudah selesai, masing-masing sibuk ya memegang gadgetnya. Ketika saya melihat ya, istri saya sempat komen, walaupun saya bilang nggak boleh suuzon ya, mungkin mereka sedang rapat di grup WA kan, saya bilang gitu aja. Jadi ya itu salah satu ya husnuzonnya saya, ini asosial. Yang kedua adalah hal yang memang kita antisipasi dari gadget ini secara perilaku adalah perilaku instan atau terburu-buru, karena kan informasi itu, kata Alvin Toffler, itu kan memaksa kita untuk menjadi pemenangnya dengan cara mengkapitalisasi informasi dan menyebarkannya sebagai pemenang gitu ya. Makanya kita bangga itu kalau kita Pertamax ya.
ya, pertama kali ya menyebarkan informasi, kita senang gitu, sehingga orang itu menjadi eksis kalau dia yang pertama. Ada kejadian misalnya kecelakaan, yang dipikirkan bukan nolong karena ada kebutuhan eksis. Yang menyebarkan pertama kali itu dianggap sebagai orang yang the power, memiliki power di zaman now ini, sehingga itu yang menjadi bahaya. Dan apa efek dari terburu-buru ya menyebarkan informasi itu ya, karena pengen cepat, efek paling fatal itu adalah kita masuk perangkap hoax. Hoax ini mau tak mau itu munculnya. Kenapa hoax sekarang muncul? Seiring dengan ada gadget kan. Kenapa sekarang berita hoax muncul? Karena kita maunya terburu-buru, karena baru baca judul dan mengambil kesimpulan. Ya misalnya ada judul yang waktu itu sempat ya, saya juga dapat shareannya dari teman gitu, judulnya agak provokatif, Alhamdulillah akhirnya Ahok mati gitu ya. Itu judulnya ya. Wah, itu bagi haternya itu langsung di share tuh ya, tanpa baca isinya. Padahal isi beritanya adalah seorang perampok di Medan namanya Abdul Qohar, nama aslinya, nama panggilannya Ahok ya, mati digebukin warga gara-gara dia nyopet gitu ya, gara-gara ngerampok ya. Kita nggak baca isinya kan, yang kita tahu adalah namanya Ahok. Ya udah, bagi haternya seneng, bagi yang ini, bagi yang lovernya apa yang terjadi? Sedih. Dan ini banyak polanya ya, hoax Islami juga banyak kan, menyebarkan ayat yang kita nggak tahu dalilnya atau hadis ya. Ngerasa nggak setiap awal bulan kita mendapatkan sharean ya, siapa yang mengabarkan berita kita sudah masuk bulan Safar, kita sudah masuk bulan Zulhijjah, siapa yang menyebarkan berita kepada berapa orang, kita akan dibukakan pintu surga ya 80 tahun lama kan gitu ya. Itu setiap bulan ada terus tuh. Saya cek hadisnya juga nggak ada gitu ya, tapi selalu ada. Ada yang pakai iming-iming ya dengan rizki, jangan diabaikan, jika sebar berita ini insya Allah dalam waktu 3 hari masuk pulsa kan gitu ya, atau mendapatkan rizki yang tidak diduga-duga. Ada yang seperti itu. Ada yang nadanya ancaman, kalau situ nggak peduli urusan umat Islam ya, dalam waktu 3 hari kena penyakit lepra kan gitu. Jadi kita tuh banyak sekali ya. Hoax itu salah satu pelaku hoax. Jadi kalau ditanya hoax itu kita sebenarnya. Hoax itu jangan-jangan kita mencengecam hoax, tapi kita sendiri pelaku hoax. Yaitu dimulainya kita dengan terburu-buru, tidak tabayun, tidak tasabut dalam masalah informasi. Makanya salah satu perilaku pelaku gadget itu yang ditanamkan, saya tanamkan kepada anak saya gini, pentingnya kita tawakuf dalam waktu 2 hari untuk mensortir. Jangan berlomba-lomba share informasi. Jadi saya bilang sama istri saya, setiap informasi semencekam apapun itu hentikan di kita. Karena kalaupun itu benar, itu media publik bukan untuk menakut-nakuti. Karena ada, kalau kita baca kaidah yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya yang saya lupa judulnya, yaitu risalah komunikasi di zaman modern. Intinya beliau itu mengecam praktek terburu-burunya memberikan informasi yang meskipun benar tetapi menyeramkan, karena otoritas yang memberikan informasi itu bukan manusia, tetapi adalah bukan kita, tapi ada penguasa. Kita kan nggak tahu, misalnya maaf ibu-ibu, ada berita kasus di sekitar sini ada pelaku sodomi misalnya ya, akhirnya ibu-ibu men-share aja kan gitu ya, men-share itu. Bahkan ada yang shareannya ibu malah memberi inspirasi orang lain untuk melakukan, karena kan disebutkan caranya begini, ininya begini begitu, sampai akhirnya dia jadi korban. Nah ini salah satu yang kalau kata Dr. Yusuf Qaradawi justru mudorotnya lebih banyak. Makanya perilaku terburu-buru instan itu juga buah dari. Makanya sekarang lihat nggak, seiring dengan ya, walaupun bukan seiring sih, erat hubungannya dengan perilaku gadget dengan kecenderungan terburu-buru. Makanya sekarang tuh dikapitalisasi semuanya, mulai dengan misalnya muncul akselerasi dalam sekolah. Sekarang kan berpikirnya simple, kalau bisa sekolah SD 5 tahun kenapa 6 tahun ya, semua berpikirnya seperti itu. Kalau bisa menjadi dokter 2 tahun kenapa harus 5 tahun ya, kalau bisa belajar agama cukup lewat sanlat 3 hari kenapa harus misalnya bertahun-tahun. Jadi kan semuanya maunya cepat, sehingga kita dapatilah terburu-buru inilah berbuahnya apa, dengan
instan, sehingga banyak kejadian orang-orang yang senang akselerasi tetapi tidak kokoh. Makanya kita lihat sekarang pakar itu sulit dicari. Kenapa? Karena baru seminggu 2 minggu mengklaim pakar itu sulit, karena ukuran pakar itu harusnya tidak saya sendiri nggak mau nyebut pakar. Kenapa? Pakar itu memang harus dihitung interaksinya terhadap sebuah bidang itu harusnya lebih dari 10 tahun bahkan 20 tahun. Jadi kalau dia baru 3 minggu baru menyetuskan sebuah rumusan, tiba-tiba dia populer, belum disebut pakar, karena dia baru bisa jadi, dia baru beralih profesi, tidak disebut pakar. Nah ini sekarang banyak sekali kejadian seperti ini. Makanya muncul banyak hal-hal yang kita terburu-buru tadi instan. Kayaknya banyak anak-anak yang maunya belajar cepet, ya, maunya cepet sehingga lulusnya harusnya cepat. Padahal mereka lupa ilmu itu bukan sekedar seberapa cepat tapi seberapa berkah. Salah satu keberkahan ilmu kata Imam Asy-Syafi'i adalah seberapa sering engkau bergaul dengan ilmu tersebut dan mendalaminya. Sehingga ulama zaman dahulu nggak peduli berapa cepat, yang penting seberapa dekat dengan ilmu. Sehingga Abdullah bin Mubarak mengatakan, kami untuk belajar adab saja 30 tahun itu belajar adab, belum yang lainnya. Jadi baru adab saja 30 tahun. Jadi betapa ulama-ulama dulu mengajarkan. Sehingga wajarlah kalau orang-orang terdahulu mendalami ilmu dengan lama disebut ulama, kan gitu ya. Kalau kita kan baru singkat disebut usingkat, kan itu ya. Jadi nggak bisa, ya. Jadi kalau saya bilang ulama muda itu sebenarnya kontroversi. Ulama itu nggak bisa muda gitu. Karena kalau muda itu pasti dia anak bawang gitu. Ulama itu harusnya yang sudah lama gitu. Kasarnya begitu, ya. Kasarnya begitu. Walaupun ini sekedar joke, ya, anekdot, tapi ini terkait dengan bagaimana generasi zaman sekarang. Yang ketiga yang harus kita antisipasi dari gadget secara perilaku adalah perilaku yang rapuh, putus asa, tidak tangguh. Pribadi-pribadi yang candu gadget tanpa sadar diarahkan menjadi flighter. Tahu flighter? Kabur, not fighter. Dan ini salah satunya disampaikan oleh Profesor Gregory Slayton dengan sebuah ilustrasi menarik, ya. Jadi beliau bilang, ya, Bapak dan Ibu, ya, ini waktu seminar dikasih tahu semua punya gadget, ya. Berapa, saya tanya yang di sini dulu, pasti punya gadget. Berapa nomor? Nah, itu gadgetnya berapa nomor itu dulu kan. Yang kedua, sosmednya apa aja? Facebook ada nggak, Bu? Facebook ada, ya. Bapak ada Facebook? Ada. Instagram ada. Bapak ada. Twitter 3, ya. Ketiga itu dulu deh, belum pet yang sebagainya. Social messengernya WA ada, ya. BBM udah enggak, ya? Udah almarhum. Line, ya. Begini, ketika seseorang kenal dengan gadget, kan mereka tanpa sadar menjadi raja lewat kerajaan yang mereka bangun. Kenapa disebut kerajaan yang mereka bangun? Karena mereka lewat handphone yang mereka miliki, mereka punya tombol yang bisa menentukan nasib orang. Nama tombolnya apa? Block, unfriend, left group. Afwan, antum masuk sebuah grup WA, tiba-tiba grup WA-nya nyebelin, postingannya mungkin tidak berfaedah, dan kadang-kadang menyinggung salah satu, misalnya kita senang dengan tokoh politik tertentu, justru postingannya justru lebih banyak menyalahkan, maka kita left kan. Kalau kita admin, kita melihat ada orang kayak gini, remove, ya, bikin rusak suasana. Kemudian apalagi, kita punya status Facebook, kita lagi bikin postingan, tiba-tiba dikomenin, yang komen nyinyir, apa yang kita lakukan? Blok, kan gitu, ya.
Kemudian kita berteman dengan seseorang, ternyata pertemanan nama dia banyak isinya sampah. Apa perilaku kita? Unfriend, kan? Perilaku seperti ini ternyata memberi pengaruh, khususnya mungkin kalau kita, ya, kalau generasi tua ini tidak seberapa parah karena kita punya masa lalu yang mungkin dilatih. Tapi anak-anak itu, makanya salah satu yang menjadi fatal itu, anak-anak silakan pakai gadget tapi nggak boleh punya sosmed, karena yang jadi masalah sosmednya. Ya, gadget silakan tapi sosmednya, walaupun nanti juga berkaitan dengan gamenya juga harus diantisipasi. Tapi yang pertama sosmednya. Kenapa? Karena mereka terlatih gini, nggak suka sedikit flight. Makanya nanti perilaku mereka muncul perilaku flighter. Masuk sekolah 2 minggu minta pindah. Bunda, aku pindah. Kenapa? Bunda udah bayar. Nggak mau. Gurunya jenggotnya cuma 11 lembar, kan nggak nyambung. Apa hubungannya? Pokoknya nggak suka aja. Aku nggak mau, pokoknya gurunya nyebelin. Nah, Pak ini memang begitu, nggak mau nggak sekolah, ya. Perilaku, makanya banyak anak-anak yang sekolah itu banyak yang memilih homeschooling, nggak mau diatur, nggak mau masuk aturan. Homeschooling itu nggak sekedar berpikir karena masalah itu. Saya bukan berarti mengatakan homeschooling salah, tidak. Karena ada homeschooling kan ada dua. Ada homeschooling yang ideologis karena dia memang melihat bahwa sekolah-sekolah yang selama ini itu tidak memberikan kebaikan buat anaknya, maka ideologis. Ada homeschooling tragis, kan gitu. Tahu homeschooling tragis? Anak-anak yang di mana-mana sekolah nggak pernah senyaman. Sekolah ini nyebelin, pindah. Sekolah ini bawel, gurunya resign. Sekolah ini akhirnya apa? Ya udahlah, mamanya daripada capek di rumah aja. Nah, ini homeschooling tragis. Dan sekarang pertumbuhan pelaku homeschooling tragis tinggi. Waktu saya menjadi pembina homeschooling berkemas yang digagas oleh Bu Yaya Komaria, awalnya itu banyak, ada 6 anak, awalnya sedikit, 6, 7, dan itu orang tua yang memang seperti Bu Nena Warisman yang berani mengatakan, saya nggak percaya sama pendidikan zaman sekarang dikelola oleh menteri yang seperti ini. Dulu waktu itu ada menteri yang dia tidak sukai, sehingga dia memilih untuk jalur homeschooling, ya. Dan itu homeschooling ideologis, saya apresiasi. Dia bikin konsep kurikulum sendiri. Tapi setelah itu makin banyak rame homeschooling itu. Sebagian besar saya wawancari, karena kan saya konselornya. Sebagian besar adalah, habis sekolah ini malas, aturannya gini, habis sekolah ini begini, habis sekolah ini begini, gitu semua. Akhirnya apa? Mendingan di sini aja gitu. Kan? Berikutnya apa? Dampaknya ke pekerjaan. Banyak yang baru 2 bulan resign, 2 bulan kerja resign. Fresh graduate yang CV-nya tebal, jangan GR. Saya diskusi sama pakar HRD, dia bilang, saya Ustadz kalau ketemu ada fresh graduate CV-nya tebal, saya buang ke tempat sampah. Kenapa? Saya bisa memastikan dia nggak loyal. Dia nggak loyal, baru 2 minggu pindah, 2 minggu, alasannya macam-macam. Gajinya nggak sesuai, yang kedua teamworknya nggak bagus, bosnya nyebelin, kerjanya jauh. Jadi mereka memang dilatih untuk flight. Saya dapat tugas safari dakwah di Freeport, Papua, ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Direktur Freeport tuh sampai cerita, kan waktu saya dibawa ke atas Gettysburg itu yang tempat tambang emas itu dingin, suhunya 6 derajat Celcius. Bahkan kami sempat sholat di masjid tertinggi se-Indonesia, Al-A'raf, ya. Dingin sekali. Nah, itu disebutkan kami merekrut karyawan baru 3.000 karyawan baru, Ustadz. Tapi standarnya kami turunin. Saya bilang, kok bisa? Iya Pak, susah sekarang Pak mencari karyawan seperti angkatan saya. Angkatan saya itu bisa bertahan 1 tahun nggak pulang-pulang di atas gunung, ya. Karena kami membuka asas. Makanya yang pernah ke Freeport tahu ada jalan tuh yang dibangun ke atas, itu yang bangunin namanya Pak Haji siapa itu. Dia setahun itu dia modal traktor dia membuka jalan untuk sampai ke atas tambangnya tadi, ya. Dia nggak pulang-pulang. Dan itu banyak dulu angkatan-angkatan tersebut. Tapi angkatan sekarang baru 2 minggu pindah, 2 minggu, katanya begitu. Ini saya hanya menyampaikan dari beliau. Jadi kelihatan. Jadi yang dihilang itu apa? Sifat tangguh, tough gitu. Begitu juga ke institusi yang paling krusial, pernikahan.
Jadi angka perceraian ini juga bukan semata-mata karena apa, perceraian ini juga bentukan perilaku keluarga gadget. Karena gadget melatih apa-apa flight, apa-apa left, begitu mendapati kekurangan pasangan left. Angka perceraian ini kan nggak boleh bisa kita sepelekan. Yang bercerai tahun 2009 tuh 250.000 pasangan. Yang tahun 2009, tahun 2016 yang bercerai 350.000, pesat kan? Berdasarkan statistik di Indonesia, setiap 1 jam ada 40 pasangan yang cerai. Setiap 1 jam. Ya, saya udah ceramah 1 jam, ya, barusan 40 pasangan cerai. Selama saya ceramah. Nah, kenapa saya tidak mengatakan bahwa seolah-olah cerai itu haram, ya, walaupun hukum asalnya haram, hukum asalnya sebagaimana Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa mengatakan al aslu fit tolak al hazru, hukum asal cerai itu haram, hukum asalnya, tapi bisa berubah. Wa inna ma ubiha bil qadril hajjah, dan dia akan berubah menjadi boleh jika ada alasan yang kuat, ya, alasan yang kuat. Cuma jadi masalah kita ini bermudah-mudah dan cerai. Kan sebagian berpikir gini, saya kan berhak bahagia Pak Ustadz, saya sudah tidak sanggup. Iya, bukan masalah saya nggak melarang, berhak bahagia boleh. Tapi kan begini, saya selalu mengatakan begini, jika nikah ibu niatnya ibadah, ibadah itu ada 2, jika senang disyukuri, jika susah disabari. Makanya jangan berpikir pernikahan kita itu akan ada ibadah syukur terus, ibadah sabarnya bisa jadi lebih banyak. Malam pertama zikir kita alhamdulillah, ya kan, malam pertama tuh. Malam kedua masya Allah alhamdulillah, malam ketiga mulai astagfirullah, malam keempat innalillah, ya. Malam kelima la haula wala quwata illa billah, kan begitu tuh. Terus kapan kembali ke hamdalahnya Ustadz? Wallahu alam. Saya selalu katakan, kalaulah kita tidak belajar dari para tokoh Al-Quran, mungkin kita lihat Nuh istrinya kafir, kan istrinya Nuh kafir kan, ya, Nuh nabi istrinya kafir, bukan sekedar kafir tapi pengkhianat, bahkan memprovokasi warga dengan kalimat suami saya gila, stres. Ya, suami saya tuh bayangkan, yang menolak dakwahnya Nuh itu adalah istrinya sendiri. Tapi baca sejarah, apakah ada riwayat Nuh menceraikan istrinya? Padahal sah. Apa alasan paling kuat menceraikan istri? Kafir. Buat apa? Yang kedua, Lut, istrinya pendukung LGBT. Ya, Nabi punya istri pendukung maksiat. Tapi tak pernah kita baca sejarah Lut menceraikan istrinya. Lihat Asia, siapa suaminya? Firaun, musuh Allah yang jelas-jelas dilaknat. Tapi kita juga tahu bahwa tak pernah satupun sejarah menceritakan Asia menggugat cerai suaminya di pengadilan agama setempat, gitu, nggak ada. Siapa lagi? Zakaria, istrinya tua mandul pula, tua dan mandul. Bayangkan betapa Zakaria mengalami di usia tuanya. Tapi lihat, tak pernah satupun doa Zakaria berucap untuk menggantikan istrinya. Ya Allah, carikan aku daun muda yang seksi, yang gampang hamil, sekali colek anak 5, enggak. Yang diminta adalah dia kesabarannya. Dia hanya meminta tanpa putus asa untuk menjadikan dari rahim istrinya seorang anak, dan itu Allah kabulkan. Contoh-contoh dalam Al-Quran memberikan satu kalimat kuncinya, disitulah ketangguhan. Nah, efek yang kita khawatirkan dari gadget itu sebenarnya adalah perilakunya. Perilaku, makanya saya selalu ingatkan, jika siap untuk memain di sosmed, siap untuk bertarung. Jangan jadi lelaki yang lemah. Jadi kalau masuk grup WA dengan sadar, ya kita ya nggak perlu apa-apa baperan left. Ya, memang itu situasi. Kalau saya berpikirnya begitu, karena karakter ini akan kita lihat. Tapi kecuali kita misalnya sejak awal menolak, memang supaya bukan apa, tidak mau diganggu dengan banyaknya berita, silakan. Tapi kalau sejak awal hanya karena masalah perbedaan tuh left, ya.
Misalnya saya ingat banget ya, saya masuk grup reunian SD gitu ya, terus ada yang posting yang menjelek-jelekan ulama ya, terus sebagian teman saya itu yang saya tahu soleh left. Saya bilang waduh bahaya, saya malah komen di situ, akhirnya ribut tuh di reunian. Terus ketika ribut itu saya bilang saya nggak akan pernah left, silakan, yang jelas setiap yang ini kan saya wajib. Dan itu yang harus kita bangun, jangan sampai justru yang ngakunya pejuang di sosmed malah kabur, kan ini bahaya ya. Ini yang harus kita antisipasi. Nah, ini dampaknya perilaku. Yang berikutnya adalah yang paling kita khawatirkan juga adalah perilaku konsumtif, karena kan tanpa sadar gadget menjadikan kita ya sarana untuk pamer ya, segala aktivitas kesenangan kita publikasikan, makan di foto. Dan memang yang kita khawatirkan adalah anak-anak yang cenderung berpikirnya adalah ingin seperti yang dimiliki temannya ya, teman aku punya motor ini, temanku punya sepeda ini. Nah, itu konsumtif. Termasuk juga perilaku ikut-ikutan, perilaku yang menjadi bahaya, yaitu adalah tidak punya identitas, yaitu ikut-ikutan, yaitu ikut sejauh mana tren yang muncul. Nah, ayah dan bunda yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, poin-poin tadi sebenarnya wajib kita renungkan, bagaimana ternyata tidak sekedar indahnya gadget sebagai media yang membantu kita, tapi juga wajib kita antisipasi beberapa hal yang berkaitan dengan efek atau dampak perilakunya ya, efek atau dampak perilakunya. Dan itu memang menjadi tugas kita bersama. Karena itulah kenapa ketika gadget sudah masuk dalam lingkungan kita, kita tidak mungkin dengan program sterilisasi yang kita bangun. Saya selalu katakan bahwa umat Islam itu jangan terbiasa apa-apa sterilisasi terus ya, karena kita hanya mencetak nanti muslim yang kuper, soleh tapi kuper, nggak siap bersaing ya. Seperti misalnya keluarga yang mengharamkan TV, sehingga nanti muncul sih anak-anak ulama, anak-anak dari situ, tapi akhirnya kuper, dia nggak memiliki kecerdasan sosial. Kalau dia jadi ulama yang nggak kenal perkembangan teknologi. Coba kita lihat sekarang banyak ustadz yang sekarang sudah sadar bahwa ya, saya kemarin diskusi dengan Ustadz Hanan Ataki yang kan subhanallah ya, follower dia di antara para ustadz itu paling banyak. Saya tuh luar biasa juga dengan pemaparan beliau ya, cerdas beliau, kan lulusan Mesir ya, seumuran sama saya. Jadi kami dipertemukan ketika dapat jadwal dakwah di Jogja ya, dan saya ngelihat beliau itu memang menjadikan ilmu marketing itu sebagai, jadi gini, salah satu menarik adalah kita ini punya produk yang baik kata dia, tapi marketingnya terburuk gitu. Makanya umat Islam itu kelemahannya cuma satu, nggak belajar ilmu marketing. Islam ini kan produk, katakanlah ya, tapi yang menyampaikannya itu nggak memiliki ilmu marketing. Coba lihat rokok itu kan produk, tapi SPG-nya lihat, itu kan marketing kuat. Yang nggak mau merokok akhirnya jadi merokok ya, pagi ganteng kan gitu disapa ya gitu ya. Itu anak-anak masuk masjid malah bercanda keluar kan gitu ya. Gimana anak mau seneng sama masjid? Marketing masjidnya aja kayak gitu. Yang pengen kita mau kan anak-anak seneng ke masjid, marketingnya harusnya menunjukkan masjid itu tempat nyaman kan. Kalau ini kan enggak, anak dijauhkan dari masjid. Tukang es itu kan baik-baik, ada sini cuma 3.000 tuh, bayangkan. Itu kan marketingnya PS, marketing rokok. Nah, kata beliau, dan ini menarik, saya diskusikan panjang sama beliau, dan ini kenapa kita bikin sekarang beberapa pergerakan. Salah satu kelemahan para ustadz itu adalah tidak membaca perkembangan zaman, di mana sekarang itu sosial media itu menjadi sarana paling bagus untuk berdakwah, termasuk sarana paling bagus membesarkan maksiat. Salah satu ilustrasinya begini, siapa yang IG-nya paling tinggi, siapa selebgram paling banyak followernya di Indonesia? Saat itu tuh 19,5, sekarang sudah 20-an ya, 21
Ya saya nggak tahu, lihat cari sendiri. Syahrini itu misalnya cuman memposting satu kalimat tapi langsung viral, lagi cantik gitu ya. Kan itu yang diperdebatkan. Kalimat ini langsung viral, langsung banyak yang mengkopas. Jadi cantik bukan lagi cantik tapi cantik, kan beliau yang mempopulerkan itu. Ya walaupun akhirnya dibikin lagu sama orang lain yang dia protes, padahal katanya tuh hak patennya di saya. Ustadz, saya followernya cuma 19.200, posting kebaikan, mencoba untuk ayat, tapi lihat yang repostnya jarang, kalaupun ada cuma 19 orang. Bayangkan 25 juta memberikan pengaruh sama ustadz yang kalau dikumpulin, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz siapa lagi, Ustadz Abdul Somad sama beberapa ustadz lain, itu nggak nyampe 25 juta. Makanya satu kalimat yang saya sungguh kaget itu, kata Ustadz Hanan Ataki ke saya gini, bagi saya Ustadz, menambah jumlah follower itu jihad gitu. Kata dia begitu, saya sempat kaget. Makanya kalau saya nggak ada masalah, saya mau dibilang bodoh amat, dibilang haus akan jumlah follower, nggak apa-apa. Bagi saya dengan jumlah follower saya punya negosiasi ke pihak penguasa. Jadi Ustadz Hanan Ataki itu sekarang kalau mau dakwah ke sebuah daerah tuh tinggal nelpon. Oh iya Ustadz Hanan, iya saya mau ngisi di masjid Bapak, di masjid rayanya boleh? Oh iya bisa Allah. Kapan itu? Mudah kan? Dan anak mudanya langsung banyak, rame, dan itu punya nilai tawar. Ustadz Abu Somad sekarang kemana-mana nggak usah takut, dia punya nilai tawar karena followernya banyak. Sekarang emang eranya begitu. Nah sekarang kalau ada ustadz, ada orang soleh yang justru kita katakan, maaf, nggak boleh kenal gadget, nggak boleh ini, justru mereka akan jadi orang soleh terlindas dari zaman. Makanya saya sendiri tidak mengatakan gadget haram, TV haram, tidak. Tetapi kita harus menyiapkan pondasinya. Pertama, tidak boleh anak dimulai kenalkan gadget sebelum dia kenal sosok kuat hubungan dengan orang tuanya itu dulu. Itu yang pertama. Anak harus kenal dengan dekat secara batin, karena kalau tidak, gadget itu akan membuat dia seperti nyemplung ke tengah lautan. Dia semakin malas untuk keluar karena semakin banyak keindahan yang ditemukan di dalamnya, mutiara-mutiara itu. Makanya dia harus sadar bahwa bersama orang tuanya nyaman. Jadi pentingnya orang tua menjalin ikatan hati. Makanya orang tua penting membangun ya program misalnya family time. Family time itu yang asyik. Ya saya berupaya setengah kesibukan saya, minimal pertama saya menjadi supir bagi anak saya kalau nganter ke sekolah. Ya. Jika tidak ada jadwal keluar kota, saya akan jadikan itu sebagai jadwal. Yang kedua, saya akan jadikan setiap weekend sebelum berangkat ngisi kajian minimal bermain sepeda atau bermain bola atau bulu tangkis lah dengan anak-anak semuanya. Jika ada waktu kosong, kita jadikan tuh sarana mungkin kayak nonton film bioskop, nggak ada masalah. Yang pas, seperti misalnya saya semalam menonton Koki-Koki Cilik. Ya, sebenarnya sih inspirasinya buat emaknya, jadi istri saya langsung terpikir, wah mau masak apa lagi gitu ya. Jadi banyak hal. Kalau ikatan hatinya sudah kuat, maka sesekali dia untuk memberikan ini nggak ada masalah, memberikan gadget supaya dia tahu. Anak saya jadi tahu kan, Abi follow Abi berapa Bi? Cekan gitu ya. Ya itu yang pertama. Oh si ini loh Bi, jadi dia tahu. Ya nggak ada masalah. Ya dia tahu, dia harus update. Bahkan anak saya bisa tahu misalnya Piala Dunia kan dia kalau malam, karena saya itu berlangganannya TV kabel, jadi kan jahatnya pengamat TV kabel kan apa gila Piala Dunia nggak ditayangin kan gitu ya. Jadi kita pas gila mau nonton gitu ya, anak saya nggak ada kan gitu ya, malah tayangan iklan gitu ya. Akhirnya ngandelinnya di gadget kan. Jadi kalau pagi habis sholat subuh, habis tilawah langsung ya jam 6 jam 7 langsung kita nyari update Piala Dunia kan ya, minimal kita dapat resumenya, udah cukup tuh kan. Di YouTube kan udah ada tuh, jadi misalnya highlightnya kan, misalnya kayak semalam misalnya siapa Inggris masalah
Kroasia Rusia kan 4-3 itu anak saya juga langsung update ya, dan banyak hal. Taib, ini juga menjadi salah satunya. Jadi perkuat hubungan dengan kita, human interaction, baru kita berikan media. Jangan berikan media sebelum kuat dengan kita. Yang kedua adalah penuhi kebutuhan paling krusial dalam diri dia, yaitu adalah hiburan. Sehingga gadget itu hiburan sampingan, bukan hiburan utama. Kalau anak tidak punya hiburan dari kehidupan nyatanya, hidupnya terlalu bosan, dengan orang tuanya nggak pernah jalan-jalan, polanya setiap hari membosankan, dari pagi selalu bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi kan gitu ya. Dan itu seumur-umur gitu terus, udah gede masih bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, kan bosan. Ya, bosan kan. Orang tua kan nggak pernah berpikir ya, seperti ibu-ibu di sinilah. Ibu-ibu di sini kalaupun makan enak tapi berturut-turut pasti akan bosan. Ya. Saya tawarkan makan sop iga 3 kali sehari selama sebulan. Di hari terakhir, di hari ke-30 dikasih pilihan. Ini sop iga, ini ikan asin. Pilih mana? Ikan asin, bukan karena sop iga kalah enak. Ya, karena bosan. Makanya yang kedua adalah jadikan keluarga sarana hiburan, dan berhibur dalam keluarga nggak ada masalah. Rasulullah itu tugasnya sebagai penghibur. Bahkan pernah disebutkan dalam riwayat Rasulullah mengumpulkan Bani Abbas. Bani Abbas itu anak dari Abbas, pamannya, itu sepupunya Rasul. Ada Al-Haris, ada Al-Fudail, ada Abdullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada anak-anaknya, anak sepupunya yang masih kecil, siapa yang bisa megang pundak saya dapat hadiah ini, dan ini. Kemudian Rasulullah berlari, dan anak-anak tadi mengejar Rasul dengan semangat, langsung ditepak pada Rasul, kena. Dan setelah itu Rasulullah pun memeluk 3 anak ini, dan masing-masing dapat hadiah. Dan ini menarik, cara Rasul bermain ini menjadi inspirasi betapa Rasul kalau bermain dengan anak, dia membangun togetherness dan happiness, dimana togetherness ini adalah bukan menang dan kalah. Sebab ada orang tua kalau main sama anak kan terlalu serius, siapa yang bisa megang pundak ayah dapat hadiah ini dan ini. Ayahnya kabur kayak mantan copet, anaknya 3 tahun yang nggak bakalan bisa ngejar, si ayah nggak melambatkan, langsung aja cung gitu ya. Pak, kalau main badminton sama anak jangan keluarkan energi smash kayak Haryanto Arbi, cok gitu. Ini mentang-mentang catur tingkat RT kalah mulu kan gitu ya. Giliran sama anak skak gitu ya. Gak akan mau anak. Kalau main badminton sama anak ya jangan keluarin smashnya, itu nanti aja kalau pertarungan 17-an. Sama anak cukup love gitu ya, segitu aja. Anak smash silakan, smash abi ya gitu. Tapi kitanya jangan dendam cuat gitu ya. Anak kapok. Karena saya belajar pola anak saya nih, kayak anak saya baru belajar pertama kali main badminton, bulu tangkis. Kalau dia sering banget jatuh bola di dia, abis itu dia malah langsung udah selesai gitu. Tapi kalau bolanya jatuh ke saya sering, dia mau main. Ya makanya itu bedanya. Nah itu bilang kayak anak saya perempuan kan, sekalinya dia main, dia selalu nggak bisa membalas. Ya, setiap hari saya dari gini, nggak bisa. Akhirnya saya sengaja gitu ya. Ya saya kasih ke dia, dia pukul, jatuh ke saya sengaja nggak sini, ya nggak sengaja, bisa nak lagi lempar, jatuh ke saya lagi, begitu terus. Sesekali saya lawan, kalaupun mengalahkannya nggak ada masalah sesekali, tapi jangan serius-serius amat. Ya ini bapak-bapak please kalau main sama anak jangan obsesif terpendam, ya karena di tingkat kelurahan selalu the loser kan gitu ya, mumpung sama anak kan gitu ya. Jadi pahamilah bermain itu. Nah, kebutuhan bermain itu menjadi penting. Kalau anak puas dengan bermain dengan orang tuanya, maka gadget ini namanya permainan suplemen, sambilan saja. Kalau nggak ada ini, pokoknya kebutuhan pokoknya ada di orang tua. Nah, anak yang kering hiburan, karena gini ya, hiburan bagi anak itu ibarat makanan. Kalau nggak kita kenyangin dari kita, mereka cari sendiri di luar. Makanya kalau anak nggak pernah difasilitasi main sepeda, maaf ya, main futsal, itu kan hiburan yang boleh, itu boleh. Tidak pernah diajak bermain, maka gadget ini akan menjadi hiburan utama. Hiburan utama.
Anak saya misalnya kalau lagi ini dia, aku main ya, ya udah main. Tapi kalau temannya tiba-tiba, Faris main sepeda yuk, langsung dimatiin, langsung. Nggak jadi main, nggak gitu. Kenapa? Karena main sepeda kebutuhan utama dia, hiburan. Kayak anak saya misalnya hobinya lagi mancing nih, ya ngumpulin ikan banyak sampai nyemplung ke ke danau, kolam itu nyari ngobak gitu ya. Lalu itu pulang basah-basahan. Itu lebih menarik bagi dia dibandingkan dia misalnya ditawari main shadow fight yuk, gitu, nggak mau. Itu nggak mau dia. Shadow fighter yang lagi populer itu nggak mau. Kenapa? Bagi dia bersama main di itu lebih utama. Ini masalahnya adalah ortu gagal memberikan hiburan utama. Jadi tugas pokoknya gadget itu akan teralihkan kalau kita memahami kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, kecenderungan anak-anak candu gadget, termasuk orang tua yang candu gadget, ketika tidak memiliki rundown, daily rundown. Daily rundown itu penting, itu salah satu cara mengantisipasi ketergantungan sama gadget. Mohon maaf, Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18, di mana pertanyaan Allah ini menjadi renungan buat para kita sebagai orang tua dan buat anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah kalian besok mau ngapain. Pertanyaan kalian besok mau ngapain itu wajib kita tes ke anak kita. Nah, besok mau ngapain? Mohon maaf, anak yang jawabannya adalah tahu, libur. Kan libur ya, apalagi kalau Ramadan dia nggak bisa menjawab karena sebagian sekolah kalau Ramadan libur. Anak-anak yang kalau liburan di luar Ramadan misalnya nggak ada agenda, nggak bisa menyebutkan daily rundownnya, maka aktivitasnya cuma 5. Yang pertama adalah tidur lagi, yang kedua adalah main gadget, yang ketiga adalah nonton TV, yang keempat adalah makan yang banyak. Makanya orang yang nggak punya agenda harian biasanya gampang gemuk ya. Yang kelima, ngisengin adiknya. Nah, ini salah satu poinnya. Iseng itu karena tidak nih, misalnya gini, waktu Bapak Ibu tahu kasus banyaknya pelemparan batu di jalan tol yang sampai meninggal, sampai di jalan tol Merak kalau tidak salah, kan ditangkap pelakunya. Pelakunya itu ketika wawancarai kan jawabannya iseng pak, nggak ada kerjaan. Kenapa? Setelah diselidiki kata dia handphonenya rusak, biasanya kami menghabiskan waktu main itu, sekarang bingung, ya udahlah cari kesenangan lain. Itu tadi. Makanya mengantisipasi setiap ortu itu membiasakan bikin daily rundown, besok agendanya apa. Kayak saya biasanya setiap malam diskusi, besok agenda Abi subuh begini, siangnya begini yuk. Terus Abi ada ngisi jadwal kajian, terus pulang nanti ada jadwal lagi. Jadi ada jadwalnya, ya. Dan anak-anak jadi dapat itu. Jadi mulai biasakan daily rundown. Yang berikutnya, wajibnya kita membuat manajemen gadget. Gadget itu manajemennya wajib kita atur supaya bukan dia yang mengatur keluarga kita. Manajemen gadget terkait dengan 5 hal, 5 pembahasan pokok manajemen. Yang pertama, waktu yang disepakati untuk dilarang memakainya. Silakan pakai beberapa waktu. Kalau di keluarga kami, ba'da subuh sampai syuruk itu dilarang pakai gadget. Itu sepakatan aja. Taruh di mana, di tempat tertentu, kumpulkan. Yang kedua, ba'da maghrib sampai isya, itu waktu yang disepakati. Yang kedua, setelah waktu, lokasi terlarang pakai gadget. Kalau di keluarga kami, pertama kamar tidur. Kamar tidur itu wilayah privat. Karena itu suami istri jangan ada gadget, karena kemesraan berkurang di situ. Ya, gadget itu bukan di kamar. Anak-anak kalau gadget dimasuk kamar, tidurnya tidak berkualitas. Kenapa? Gadget ini punya kendali namanya steer by notification itu yang ada
Misalnya mereka tidur, taruh ini, bunyi-bunyian WA masuk, itu akan mengganggu, membuat otak itu nggak bisa tidur, keinginan untuk melihat siapa yang WA, siapa yang posting, jadi akhirnya ngelihat, tidur lagi, kemudian dia melihat notif. Makanya kalaupun gadget itu ada di kamar, pastikan mati, untuk di charge silakan, tapi amannya mendingan di luar, ya, di luar. Jadi lokasi. Yang kedua adalah kamar mandi, ya, ini juga menjadi poin penting. Tadi sudah saya sampaikan, perilaku anak-anak di kamar mandi itu juga mau tentukan kualitas, karena berdasarkan pengalaman saya jadi konselor, anak bermasalah cirinya dua. Pertama, bangunnya suka kesiangan. Yang kedua, lama di kamar mandi. Ibu dan bapak punya ciri dua anak ini, dua ciri di anak ini, itu warning, ya, sebab pengalaman saya menangani 1.400-an anak bermasalah, mulai dari yang narkoba, perilaku kecanduan, game, perilaku video porno dan sebagainya. Itu dua ciri ini melekat. Pertama, bangun suka kesiangan. Yang kedua, lama di kamar mandi. Kenapa lama kamar mandi? Karena ini bahayanya, kata Rasulullah, innaha bil hasyusha muhtadoroh, sesungguhnya toilet dan kamar mandi tempat yang paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Membiarkan anak berlama-lama di kamar mandi berarti membiarkan syahwatnya digoda jin dan syaitan. Bagaimana mereka bisa lama? Yaitu ketika gadget masuk ke kamar mandi. Aturan, waktu, lokasi. Yang kedua, durasi. Durasi itu terbagi dua, durasi total dan durasi pemakaian. Durasi pemakaian pertama, durasi total harian misalnya 2 jam. Durasi pemakaian misalnya 15 menit selesai, nggak boleh lebih setengah jam kalau nggak merusak. Jadi dia punya jatah 15 silakan, tapi nggak boleh lebih. Kalaupun misalnya ya dia habis nggak sampai 2 jam, nggak harus dipakai, besok ulang 2 jam, bukan berarti diakumulasi. Yang berikutnya adalah aplikasi, waktu, durasi, lokasi. Yang keempat, aplikasi, isi. Contohnya gini, sosmed dibikin aturan maksimal 2. Kan ada tadi Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada Pet, ada apa lagi? Ya misal itu ya, Tumblr dan sebagainya. Maksimal 2. Saya pilihkan anak saya, misalnya anak saya sudah remaja yang sudah lulus SMA nih, Fatih namanya, Tih, maksimal 2. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada Pet, pilih. Aku Facebook sama Instagram deh, ya sudah, uninstall itu Twitter. Makanya saya uninstall, saya nggak ada Twitter itu ya. Dulunya aktif, tapi sekarang akhirnya cuman di Facebook dan Instagram, karena sepakati maksimal 2. Social messenger maksimal 1, WA, Line, BBM, Messenger. Pilih 1, ya udah WA, BBM uninstall, Line uninstall, apalagi uninstall karena maksimal 1. Kemudian setiap game itu memiliki masa expire. Contoh, misalnya anak saya bilang, Bi, aku mau game ini dong, Shadow Fighter 2. Saya lihat ternyata ini bisa memicu kecanduan fatal, makanya saya kasih boleh diinstal tapi masa expirednya 15 hari. Jadi ketika saya install, saya kasih tahu dia akan uninstall 15 hari lagi. Supaya apa? Anak juga tahu bahwa itu nggak usah dimainin terus, jadi ya sudah 15. Tebak gambar, kan anak saya senang banget itu. Oke, lebih lama, maksimal 30 hari. Jadi ada masa expirednya. Ada yang nggak boleh, ini nggak. Ya kayak Pokemon Go, nggak. Ini merusak misalnya. Ya ini boleh. Jadi itu boleh kita lakukan. Waktu, lokasi, durasi, aplikasi. Yang kelima, situasi. Apa yang dimaksud situasi? Situasi adalah ketika kondisi yang membuat kita harus benar-benar meninggalkan gadget sebagai bentuk penghargaan kita terhadap orang lain. Yang pertama, saat ibadah itu dulu. Rumahnya di situ, masjid di sini, maka tinggalkan gadget, no gadget.
kecuali kalau ada pengajian mau sekalian bawa untuk merekam silakan. Tapi kenapa? Karena ibadah supaya fokus, karena jangan sampai sholat kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikirnya subhanallah 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 sambil lihat WA kan. Baca Quran di gadget ini bukan yang pokok, baca Qurannya benar di mushaf. Kalau mushafnya ada utamakan, kalau enggak ketinggalan boleh. Karena kalau baca Quran di gadget sulit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tiba-tiba halo kan gitu. Yasin habis itu halo kan enggak hormat sama ayat Yasin. Makanya kalau mau pakai baca Quran di mushaf harus dalam kondisi flight mode. Jadi betul-betul ya saat ibadah. Yang kedua saat makan bersama, sepakati. Nah, makan bersama ini family time kita, ambil semua. Ibu yang menjadi manajer, ambil semua gadget, taruh dalam satu tas, nangis-nangis silakan. Ibu bapaknya juga biasanya komplain, "Tak dulu," nggak bisa Pak, sepakatan, taruh. Yang ketiga adalah saat acara keluarga besar, arisan, bertemu kakak adik, biasanya itu masing-masing bawa gadget. Ibunya ngobrol, anak-anaknya malah main gadget. Di keluarga besar kami terlarang. Ya, justru supaya kenal, kamu mas sepupu kamu jadi akrab. Jadi bukan main gadget. Ya. Yang keempat yaitu saat berbicara dan diskusi dengan orang lain. Misalnya menerima tamu atau menjadi tamu. Nah, itu contohnya saat menerima tamu jangan sampai ya melakukan pubbing tadi. Pubbing tahu kan? Memotong dengan dia ngomong kita cuekin ya. Dan yang kelima saat naik kendaraan kalau jadi supir. Makanya kalau saya nyetir sendiri saya sulit membalas gadget WA kecuali saya minggir dulu ya. Kalau saya disetirin alhamdulillah. Nah, poin-poin itu bisa jadi dibahas dan dipakai di dalam rumah kita. Taib ikhwatal iman azakumullah, tanpa terasa lebih dari 1 jam kita bahas tentang hal ini. Mohon maaf karena tadi saya terlambat sehingga harus membuat waktu kita dalam kajian ini lebih panjang dari yang mungkin biasanya dilakukan di masjid ini. Yaitu saja mungkin pembahasan tentang keluarga gadget. Intinya adalah tetaplah kita bergaul, tetaplah kita menyediakan diri untuk update teknologi, tapi kita harus antisipasi keburukan-keburukannya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.